yang butuh dirinya. Ada yang berlutut mencintainya, ada pula yang kejam menyiksa dirinya. Kini hidup wanita si kupu-kupu malam, bekerja bertaruh seluruh jiwa raga. Bibir senyum, kata halus merayu memanja kepada setiap mereka yang datang. Besarkah yang dia kerjakan? Sucikah mereka yang datang? Kadang dia tersenyum dalam tangis, kadang dia menangis di dalam senyuman. Oh, apa yang terjadi, terjadilah. Yang dia tahu Tuhan penyayang umatnya. Oh, apa yang terjadi, terjadilah. Yang dia tahu hanyalah menyambung nyawa. Mbak Inul Daratista. Apa kabar Mbak Inul? Alhamdulillah Luar baik. biasa sekali. Untung nggak nangis. Bagaimana suasana hati tadi menyanyikan lagu Kupu-Kupu Malam punya Eyang? Senang, bangga, dan merasa kehilangan. 17 hari sepeninggal Eyang, apa yang dirasakan Mbak Inul? Banyak kenangan yang tidak bisa aku lupakan. Tapi ini menjadi aku supaya tetap semangat karena aku tahu bahwa Eyang itu adalah mentor terbaik buat Inul. Jadi meskipun beliaunya nggak ada, jiwanya nggak ada, tapi menurut Inul sosoknya masih selalu di hati. Selalu di hati kita semua. Tepuk tangan untuk Mbak Inul. Pemirsa, ini ada yang spesial di Q&A pada malam hari ini. Tidak hanya ada Mbak Inul Daratista, tapi juga ada Mbak Peti, putri dari Eyang Titi, dan ada sahabat dari Eyang Titi, Puspa. Bang Yos, apa kabar? Alhamdulillah Baik. Dan kali ini memang kami hadir spesial untuk mengenang sosok musisi legendaris Titi Puspa, spesial edisi Hari Kartini, karena beliau adalah sosok Kartini sejati melalui karya-karyanya yang luar biasa. Dan kali ini spesial Q&A, Metro TV mengambil tema Hidup untuk Cinta untuk Titi Puspa. Tepuk tangan untuk Eyang Titi. Dan selain nanti Mbak Inul, kita juga ingin kembali mengenang hal-hal terbaik dari Eyang Titi. Tapi selain Eyang Titi yang menjadi Kartini Indonesia yang sudah tiada, tapi tadi kita juga baru saja mendengar kabar duka ibunda dari Bim Bim Slank, Bunda Yvette meninggal dunia. Kami seluruh keluarga besar tim Metro TV mengucapkan berbelasungkawa karena Bunda Yvette ini ada sosok wanita yang tangguh juga, yang juga mendampingi band legendaris Indonesia Slank menjalani karir dari awal sampai dengan saat ini. Semoga keluarga diberikan ketabahan. Amin. Dan sebelum nanti kita juga ingin menyapa Mbak Peti dan juga Bang Yos. Kupu-kupu malam bagi seorang Inul Daratista itu ada makna tersendiri tidak sih sebenarnya? Kalau Eyang cerita dulu bahwa itu lagu-lagu Eyang itu memang ada kisah. Jadi setiap beliau menciptakan lagu itu ada kisah di balik itu. Jadi bukan hanya sekedar untuk membuat lagu gitu. Jadi dari lagu cinta, dari lagu Kupu-Kupu Malam, dan ini semua ada ceritanya. Jadi Inul tahu semua. Oh, gitu. tahu semua ya? Tahu. Dan tidak hanya Mbak Inul pemirsa, tapi juga tahun lalu Eyang Titi Puspa itu sempat juga berada di panggung Q&A untuk menceritakan salah satu lagu favorit Eyang Titi Puspa yang juga berdampak besar, Kupu-Kupu Malam. Apa sih dibalik kisah dari Kupu-Kupu Malam? Kita akan saksikan dulu tayangan satu ini. Dari show, habis buka masuk ke hotel. Hotel ya. Terus ada ketok-ketok. Tante, boleh saya bicara? Siapa? Aduh, aku masih keringetan. Nggak apa-apa, sedikit aja. Ya udah, sini duduk. Ada apa?
Saya lihat Eyang kok mencari uang kok begitu terhormat. Lah kenapa? Kalau kamu kenapa? Kamu kerja apa? Saya adalah kupu-kupu malam. Oh, kenapa sampai ke situ? Karena saya ditinggal suami saya. Saya ditinggalin anak. Saya tidak bisa kerja. Saya orang yang biasa hidup dimanja. Jadi saya jual ini, habis saya ngutang. Nah sekarang utangnya ditagih, saya nggak punya uang. Jadi saya disuruh kerja itu. Nah terus sekarang maumu apa? Aku bilang. Saya kepengen punya suami, saya pengen membesarkan anak saya supaya anak saya tidak merasa bahwa ibunya mengerjakan sesuatu yang tidak baik. Oh deh, kamu berdoa dengan caramu, dia pakai keris ya. Aku berdoa dengan cara saya. Gusti Allah paring ngono. Wah, itu keras. Tahu dia tuh keblok ke saya. Mau meluk saya. Coba apa Yesus? Aku Gusti Allah bilang, ini sampai kita berdoa tuh begini dia Yesus ini Gusti Allah. Jadi akhirnya terus aku stop. Jangan ke sana lagi. Lewat jalan kanan. Percaya. Tuhan nanti akan ngasih makan anakmu. Seminggu kemudian aku nonton bioskop. Dari belakang aku dipeluk. Batik, Tante Titi, aku sudah kawin. Alhamdulillah. Itu orang terhormat. Until now, I never speak her. Ya itu tadi salah satu cerita yang menarik. Salah satu hal mungkin kisahnya di setiap lagu banyak ya Mbak Peti, Mbak Inul dan juga Bang Yos. Tapi di setiap cerita ada satu yang sama tentang sosok Eyang. Beliau selalu membawa segala sesuatu tuh kepada sisi spiritual. Benar demikian Mbak Peti? Iya, jadi saya sendiri juga sampai umur saya 65 tahun tuh saya masih mempelajari semua apa yang diperbuat dari segi kesenimanannya, dari segi kreasi-kreasinya, aktivitas-aktivitasnya. Jadi memang sepertinya beliau itu punya positive thinking yang besar. Jadi selalu mengungkap sisi baik dari sebuah fenomena. Ya sebetulnya banyak ya, seperti contohnya lagu Si Hitam. Itu sebetulnya Si Hitam itu lagu tentang jangan membuli. Kan si hitam kan, oh si hitam kawanku sayang dan lain sebagainya gitu. Dulu dibilang si hitam tapi sebetulnya kau adalah seorang ahli dalam bidang agama gitu. Jadi kita nggak boleh lihat seseorang itu dari penampilannya. Jadi sejak dulu itu dia memang kalau menurut beberapa jurnalis senior memang beliau itu sebetulnya analis sosial. Jadi melihat fenomena sosial kemudian dicerna oleh dengan cara dia berkesenimanan kemudian ditulis seperti Bimbi, ya kan dari desa karena nggak ada kerjaan jadi mesti tunggu di pinggir jalan apa segala macam. Ada panggilan hati yang kemudian tercipta dengan karya itu. Nah kalau dengan Mbak Inul sendiri ini seperti apa? Kalau kita melihat perjalanannya Mbak Inul dengan Eyang Titi itu kami itu dulu melihat secara nyata. Wow luar biasa. Eyang itu seperti seorang bunda yang selalu mendampingi Mbak Inul saat itu. Ada ngalah-ngalahin ibuku loh ya. Iya, beneran. Sampai banyak orang bilang ini ibu ini sengendi gitu. Yang mana gitu. Karena kebetulan ya 23 tahun di Jakarta udah pasti kalau ibu kan di kampung ya. Jadi kalau ada apa-apa itu kayaknya sudah ada ibu yang lain gitu. Jadi Eyang itu salah satu tempat di mana Inul berbagi, tempat curhat, tempat nangis, tempat senang, tempat ketawa, kadang-kadang tempat kadang-kadang suka adu argumen kayak gitu-gitu. Nah, tapi yang menarik ini pemirsa, kalau saya amati dari kemarin itu ketika ada interview dengan Mbak Peti atau mungkin juga pernyataan dari Mbak Inul, Mbak Peti sendiri menyatakan kalau Mbak Inul tuh lebih dekat bahkan dengan Eyang Titi dibandingkan Mbak Peti. Kadang apakah ada rasa cemburu nggak hubungan Mbak Peti dengan Mbak Inul selama kasih sayang sang ibu terbagi ini gimana? Memang gini, saya harus menilai ibu saya itu bukan hanya ibu buat Peti Tunjung Sari, tapi mungkin dia itu punya tugas. Karena menurut saya kisah Inul dan Titi Puspa itu adalah kisahnya Tuhan.
di mana Tuhan itu mempertemukan lah, kan jauh Titiek Puspa senior, Inul waktu itu masih baru muncul, kenapa dia mesti ke bawah? Itu kalau nggak ada sesuatu spesial task atau tugas khusus dari Tuhan, itu nggak mungkin itu Sempat terjadi. protes nggak sama Eyang? Ya karena Eyang waktu itu nggak cerita. Yang cerita itu Inul baru kemarin-kemarin ini saya tahu segala macam, dan kalau menurut saya harus hargai privasinya dia karena dia bertugas. Tunggu, tahu segala macam, memangnya ada yang belum diceritakan di Iya, publik, betul. Mbak Inul? Enggak, karena aku itu kalau sama Eyang tuh dari dulu tidak ada batasan gitu. Yang orang bilang Eyang tuh kalau zaman sekarang itu pansos ya gitu. Tapi kalau Eyang itu dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah berubah kepada Inul, dan Inul juga berusaha untuk lebih tidak berubah lagi sama Eyang karena Inul tahu bahwa Inul tuh tidak bisa membalas budi Eyang yang menurut Inul balas gunung aja juga mungkin nggak mungkin bisa gitu. Jadi aku harus sama Eyang harus lebih menyenangkan Eyang, lebih membahagiakan gitu. Karena Eyang bagi aku tuh ketika aku sedih, aku nangis, aku susah, aku bahagia, aku apa aja itu Eyang tuh selalu ada. Dan Eyang itu 23 tahun aku di Jakarta, itu tuh setiap kisah hidup aku itu Eyang itu ada di dalamnya gitu. Jadi bukan karena Inul sosok penyanyi goyang ngebor dan lain sebagainya gitu, enggak. Tapi di sisi lain mungkin ketika Inul ada masalah keluarga, Inul ada masalah karir, masalah bahkan masalah duit, masalah apa aja gitu. Semuanya itu larinya ke Eyang, dan Eyang itu mau menerima keluh kesah Inul tuh tidak hanya mendengar, tapi action juga gitu. Dan saat itu Mbak Peti mengetahui juga aksi-aksi Nggak selalu, karena ya? saya harus menghargai ibu saya. Ibu saya itu bukan cuma ibunya Peti Tunjungsari, tapi dia tuh somebody yang kemungkinan menurut saya diutus sama Tuhan untuk memanusiakan manusia, di mana kita nggak mengerti. Baru sekarang ini kita bisa mengolah, memahaminya dan mencernanya. Bahkan setelah beliau tiada, banyak juga hal-hal yang baru kita ketahui bersama. Salah satunya kisah yang nanti kita ingin dengarkan bersama dari sahabat Eyang Titiek Puspa, Bang Yos, yang selama 10 tahun selalu bersama-sama di segala situasi dan berbagi kebahagiaan. Namun seusai jeda, Q&A akan kembali. Tetaplah bersama kami. Titiek Puspa dipanggil presiden. Hah? Begitu aku nyanyi. Hah? Suaramu apik tenan, nggak pakai mic gitu. Kowe suaranya apik banget. Mulai hari ini Titiek Puspa menjadi penyanyi istana. Pikir-pikir apanya dong, dia punya apa? Sungguh mati aku tertarik. Mungkin itu rambutnya. Lagu itu saya yang membuat. Saya kepingin Bapak mendengarkan satu aja. Anak-anak sudah saya bawa, Pak. Boleh, 2 juga boleh. Wah, boleh dong. Bapak duduk di sana, lenggah di sana. Oh, biar mendengar. Ya. Biar ngeliat. Disuruh. Ini Bu Titi, ini presiden disuruh-suruh. Aduh, jadi kangen sama Eyang ya. Mbak Peti melihat Eyang seperti itu gimana? Ya sebetulnya rada ngeri-ngeri juga. Kenapa? Itu sebetulnya karena kekaguman beliau, kemudian juga spontan dan mungkin ada latahnya gitu. Jadi ngomongnya tuh ya terus saja gitu. Semangat sih yang Semangat, pasti. Dan memang. satu hal pemirsa, bahwa Eyang Titi ini adalah seorang musisi, penyanyi, bahkan bisa dibilang diva istana dari masa ke masa, dari Presiden Soekarno sampai dengan sekarang Presiden Jokowi dan juga Presiden Prabowo, beliau juga masih eksis begitu. Nah tadi adalah kisah-kisah beliau
terus ada dan dihadirkan di setiap acara-acara istana. Bahkan tidak hanya itu, Eyang Titi pun juga sering tampil juga di acara-acara kenegaraan lainnya atau di acara provinsi. Waktu itu ada Bang Yos dari tahun 97 sampai 2007, Ya, 10 tahun ya, nggak pernah absen ya Eyang sama-sama Bang Yos mengisi acara bernyanyi di situ. Jadi hubungan saya sama Mbak Titi itu ibaratnya sudah seperti kakak adik gitu. Jadi kalau manggil saya dek gitu, aku juga mbak gitu kan. Dan kalau ngomong sama saya itu pasti pakai bahasa Jawa gitu. Jawa. Dan acara-acara seperti ulang tahun saya, ulang tahunnya Pak Rini di rumah, tentunya rumah dinas ya. Ulang tahun DKI, atau pas rame-rame tahun baru di Ancol gitu, banyak pasti beliau hadir. Ada nggak satu momen saja Bang Yos yang tidak pernah terlupakan? Waktu itu Bang Yos kan menjadi gubernur DKI Jakarta ya waktu itu, dengan Eyang Titi yang tak terlupakan. Ya ingat saya ada momen gini ya, ntar dulu ya. Nah saya hari Minggu saya sama Pak Rini ke kebun di sana. Kebun saya itu jauh di lereng Gunung Salak ini kan, Denjolaya namanya. Jam nginep Sabtu, nginep ya, terus minggunya kan jam 10 saya ditelepon ajudan Presiden Megawati, si Kolonel Edi Pramono lah, adiknya almarhum Ibu Ani ya. Ibu almarhum minta, Pak, Ibu Presiden mau lihat kebunnya Bapak. Jangan, nanti kesasar-sasar, aku udah bingung kan. Saya kirim ajudan saya, baru nanti biar dituntun, biar dia nyasar gitu. Karena aku kan bayangin yang nggak bagus lah. Nanti presiden pakai konvoynya nyasar kemana-mana kan. Nah terus mau saya acarakan apa di kebun saya ini kan. Beliau kan senang nyanyi-nyanyi juga gitu kan. Jadi saya memang sudah ada lengganan organ tunggal gitu kan ya. Terus penyanyi siapa ya? Nggak ada lain, Mbak Titi sudah saya telepon kan. Mbak, sampean pokoknya sekarang dandan seanane gitu, seadanya gitu. Mau arkone dia aku, udah pokoknya sandan aja, nanti ada yang nyamperin gitu kan. Kalau nggak disamperin, dituntun kan mesti nyasar kan. Dan jadi terjadilah dalam posisi yang seperti itu pun ya, beliau tuh rela gitu kan, mengorbankan kepentingan pribadinya gitu. Gitu. Dan padahal belum ngerti kan mau acara apa ini kan gitu kan. Aku nggak sempat ngomong. Jadi pada saat jam 1 persis ya, Mbak Titi organnya sudah ada, baru datang ini masih pasang-pasang gitu. Ibu Megawati sama Mas Taufik datang. Nah, jadi kalau ada beliau itu selalu suasana itu cair gitu, jadi nonton ya, bisa membuat beliau itu kan bukan nyanyi semua lagu bisa ya, tetapi juga bisa membuat joke-joke gitu kan, kekelen kita kalau ada beliau itu. Saking lucunya begitu ya. Itu yang paling mesarnya itu loh, orangnya ya lebih senior dari saya, dipanggil kayak gitu. Terus berangkat seadanya. Hanya Eyang Titi yang manggil Bang Yos Dek ya? Sampai 4 jam loh. Mbak Mega itu sampai 4 jam di saya karena terhibur juga sama Mbak Titi ini. Setelah tapi ada satu kisah waktu saya mau buka karaoke itu kan ngurus izinnya itu susah gitu. Maksudnya ada kerepotan gitu waktu itu yang waktu itu telepon. Iya. Eyang, aku tuh mau buka karaoke nih. Tapi kok itu ya? Kok ini begini. Oh, gampang iku, Nduk. Sik, tak telepon nih. Langsung tak dengerin teleponnya, ternyata sama gubernur. Sama Bapak Gubernur. Dek, iku inul anu. Lah. Oh, ya wes Mbak Ti, kon rene Mbak Ti. Gitu. Udah langsung eksekusi berdua, jadilah itu. Oh, gitu. Itulah yang membuat jadi actionnya itu di dalam kisah hidup saya itu semuanya ada part-partnya yang apapun itu ada di kehidupan pribadi, di dunia bisnis dan karir. Tapi sejak saat itu Mbak Inul kok cenderung mungkin agak mundur dari dunia nyanyi dan entertainment. Apakah juga saran dari Eyang atau gimana? Enggak juga. Kalau Eyang sih bilangnya kamu harus tetap eksis, tetap nyanyi. Cuman ada di mana bagian-bagian kamu memang harus menunjukkan kualitas gitu. Yang ngawal kamu ini banyak orang yang sayang gitu. Ada Bang Yos, ada Eyang Titi, ada ini. Jadi kamu itu harus bisa membawa diri kamu itu jangan kayak yang kemarin-kemarin supaya orang itu melihat bahwa ada sosok yang memang di belakang layar itu yang meng-create kamu itu jadi lebih ya istilahnya kalau zaman saya itu lebih eksklusif lah gitu. Contoh tetap konkretnya dari aspek apa Mbak? Penampilan kah? Semuanya. Kalau yang itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari ngomongnya berhadapan dengan siapapun walaupun itu makanya saya bilang mentor karena
ada sekolah kepribadian, tapi saya nggak perlu karena sudah ada Eyang yang mengajarin. Saya harus melakukan tindakan seperti apa, kadang-kadang aku harus minta pendapat sama Eyang juga gitu. Jadi ada yang membuat Inul tuh merasa kehilangan karena di sisi yang lain Eyang itu adalah sosok yang apa ya, kalau dibilang nyetir juga ya apa ya, pokoknya Eyang tuh menurut Inul adalah guru terbaik. Pernah dia cerita sama saya, Mbak, aku udah bilangin Inul, Nul, kowe nek nyanyi saiki sikilmu ojo kok tekek nang loudspeaker katanya. Oh nggak boleh naik ke loudspeaker kakinya. Saiki nek saiki nek kowe nyanyi sikilmu ojo kok tekek non nang loudspeaker. Oh mama ngomong gitu, bagus mah, bagus. Jadi kadang-kadang ada bocoran dikit-dikit gitu, tapi nggak semua. Ada nggak yang dibilang Eyang tentang Mbak Inul tapi yang mungkin Mbak Inul nggak tahu gitu? Saya nggak terlalu nyelidik sih soalnya, nggak terlalu karena tugasnya dia kan banyak tuh, bererot tuh, jadi nggak pernah kita ya pokoknya saya sih sudah mengikhlaskan dalam arti ibu saya ini sebetulnya punya tugas khusus ya, yaitu tadi gitu. memanusiakan manusia. Iya. Gitu. Dari mana dan kapan Mbak Peti menyadari ibunda memiliki tugas khusus itu? Sejak kapan? Sejak waktu tahun berapa itu ibu saya nganterin ibu saya nyanyi ke Monas pakai mobil, terus nggak tahu ada rombongan pakai baju putih-putih itu gebuk-gebuk mobilnya ibu saya karena saat itu ibu saya sudah mulai membela Inul. Saya cuma diem aja, saya liatin dia juga tenang. Saya bilang, Mam, are you sure Mama mau belain Inul terus? Ini kan udah kayak gini. Iya, udah. Habis itu ya saya harus jaga privasi dia dan saya tidak bisa menguasai segalanya dari ibu saya karena saya tahu dia punya tugas khusus. Apakah pemandangan itu juga Mbak lihat sejak kecil atau sejak kapan? Ya, jadi pemandangan itu sejak waktu Ida Royani masih pakai kaos kaki, Vivi Sumanti pakai kaos kaki. Ibu saya kan rumahnya di Jalan Sukabumi cuma 110 meter persegi bekas garasi. Nah dia itu kalau lihat penyanyi-penyanyi kecil itu dia bangga, dia senang. Yuk tidur di sini di tempatnya Tante Titi. Terus mereka kan kamar cuma 2, mereka tidur di tempat tidurnya ibu saya di sofa. Jadi udah sejak itu memang. Jadi kami sudah sangat maklum. Nah kali ini saya juga penasaran ya, kalau melihat dari kisah Bang Yos, Mbak Inul dan juga Mbak Peti tadi sebegitu akrab, dekat dan sangat rutinitas itu tidak lepas dari sosok Eyang. Ketika sekarang Eyang sudah tiada, 17 hari beliau sudah berpulang, apa yang paling berubah? Tapi nanti jangan dijawab dulu, kita jeda dulu, sesaat lagi Q&A masih akan kembali, tetaplah bersama kami karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Kembali di Q&A, kali ini spesial untuk Titik Puspa, Hidup untuk Cinta. Kenapa kami mengangkat Hidup untuk Cinta? Yang pertama, Hidup untuk Cinta adalah salah satu judul lagunya Eyang Titik juga. Yang kedua, memang nilai dan juga filosofi value Eyang Titik itu memang hidup untuk cinta ya. Sehari-hari dari dulu sampai sekarang Mbak Peti, benar ya? Betul. Nah, pemirsa tidak hanya ada Mbak Peti, Mbak Inul dan juga Bang Yos yang ada di tengah kita. Sekarang juga sudah hadir, tepuk tangan untuk Mas Arlan Juarsa dari Musika. Musika ini juga memiliki peran yang sangat penting bagi perjalanan karir Titik Puspa. Sehingga seluruh generasi bisa mendengarkan dan mengenal Eyang Titik Puspa. Mas Arlan, seperti apa ini sepeninggal Eyang Titik Puspa? Apa yang akan dilakukan oleh Musika? Atau mungkin sebelum itu kenalnya dengan Eyang itu seperti apa sih Musika ini? Iya, jadi saya tuh belakangan jadi banyak dengar cerita dari Ibu Acin selaku direktur dari Musika Studio, karena Bu Acin tuh ternyata dekat sekali dengan Eyang. Bahkan dari Eyang tuh bersahabat dengan papanya Ibu Acin, Bapak Amin Wijaya, itu dari sebelum Musika. Jadi waktu itu Ibu Acin masih umur 6 tahun. Jadi ini ada cerita yang kemarin baru-baru aja minggu lalu kalau nggak salah Ibu Acin cerita bahwa Ibu Acin tuh masih sangat kehilangan. Jadi waktu lagi kita meeting nangis mengingat yang kemarin-kemarin gitu kan. Jadi dia cerita waktu kecil itu
Eyang Titi dengan papanya rekaman di awal-awal karirnya itu di pabrik kopi kakeknya Ibu Acin. Karena ya memang waktu itu kondisinya masih seperti itu dengan segala keterbatasan, tapi akhirnya itu menjadi awal karir Eyang Titi hingga sekarang. Setelah papanya Ibu Acin wafat, hubungannya tetap berjalan dengan baik. Jadi Ibu Acin melanjutkan rekaman label rekaman Musika Studios itu bekerja sama lah dengan Eyang Titi sampai sekarang. Jadi banyak sekali yang sudah dilakukan. Kalau tadi ditanya nextnya apa, kita sebenarnya sudah beberapa tahun terakhir itu selalu bekerja sama dengan baik, dan karya-karya Eyang Titi yang dulu mungkin dalam piringan hitam, masih pita apa segala macam, kita digitalisasi sehingga seperti yang disampaikan tadi, seluruh generasi bisa menikmati. Ada nggak sih Mas satu karya atau mungkin apa gitu yang ternyata belum rilis dan belum sempat atau tergarap, yang menjadi benar-benar impiannya Eyang Titi itu, wah ini harus segera ini nih terwujud, itu ada nggak? Jadi waktu kalau nggak salah, seingat saya 3 tahun atau 2 tahun yang lalu, Eyang Titi bercerita bahwa ada karya baru. Karena selama ini kan kita hanya merilis ulang sesuatu yang tadinya analog menjadi digital. Ada sesuatu yang baru, akhirnya kita rekam ulang. Itu terjadilah Dua Sejoli. Kita bikin video klipnya. Itu juga ada cerita yang menarik sekali di syuting video klipnya. Kemudian tentunya kita juga masih ada beberapa karya-karya Eyang Titi yang belum kita naikkan secara digital, dan kita juga seharusnya ada yang belum pernah didengar sama sekali oleh publik. Kita akan coba untuk garap untuk segera dipublikasikan. Nah, kalau di publik itu kalau ke musika, saya sempat pantau pertanyaannya, wah ini royaltinya gimana nanti Eyang Titi segala macam, itu seperti apa sih pembahasannya? Tentu. Karena kalau saya tahu Eyang Titi ini kan sebenarnya sosok yang memang ya udah, saya berkarya bermanfaat, saya tidak terlalu memikirkan apa yang memang harus saya dapatkan, itu udah ada yang ngatur gitu. Ya, jadi Eyang Titi sudah tergabung dengan Musika Publisher Indonesia. Kita di Musika ada juga perusahaan publishingnya, itu sudah bergabung sekitar 20 tahun yang lalu, sejak 20 tahun yang lalu. Jadi semuanya berjalan dengan baik, sesuai dengan kontrak dan sesuai dengan undang-undang hak cipta juga. Dan saya pribadi merasa kalau hubungannya tidak baik, tidak saling menguntungkan, tidak menjadi berkah buat orang lain, tidak mungkin selama itu kerjasamanya, gitu. Oke. Boleh tepuk tangan dulu nggak? Dan hebatnya Eyang itu kepada siapapun yang dia peluk itu memaintainnya bagus gitu. Dalam artian memaintain itu ketika beliau kenal sampai beliau tutup usia itu hubungannya tuh semuanya baik gitu. Mbak Ainul yang menjadi saksi hidup Eyang tuh, apa sih rahasianya Eyang bisa menjadi pribadi yang seperti itu? Karena Eyang itu menurut saya adalah sosok yang kalau menurut aku hatinya mulia gitu, baik gitu. Jadi dia tidak memilih siapa yang harus dideketin dan tidak harus perlu minta balas budi. Nothing tulus aja, pokoknya mengerjakan tulus, ikhlas, tanpa pamrih gitu. Kalau menurut Inul ya, dan cara mengerjakannya itu juga beliau tidak harus dengan yang seperti apa gitu, enjoy life aja gitu. Melakukannya itu benar-benar santai dan tapi mengena gitu ke setiap orang yang dibantu, yang dideketin, yang disayang, itu tuh benar-benar, jadi kita itu merasakan kasih sayangnya itu nggak abal-abal gitu. Kalau zaman saya gitu nggak bohong-bohong gitu. Nggak bohong-bohong. Bahkan kadang tulus. kayaknya kok nggak gitu kenal sama Eyang, tapi begitu sampai baru ketemu waktu pertama di Q&A kan saya belum pernah ketemu langsung ya dengan Eyang Titi, nggak kenal. Tapi baru sekali ketemu langsung dipeluk, langsung udah kayak cucu, heboh gitu. Bang Yes juga merasakan hal yang sama nggak sih? Beliau itu kan paling senior ya, kalau lagi kumpul-kumpul terutama rame-rame tahun baru itu semua artis top itu saya kumpulin semua lah, saya undang semua gitu kan. Nah beliau itu bisa menempatkan sebagai kalau tentara itu komandannya lah gitu. Bisa mimpin sehingga ya merasa semua diperlakukan gitu, adil gitu kan. Ya ada pribadian yang kayak gitu ya, kayak komandan gitu. Itu.
bisa ngelit semua gitu. Dari yang gede, sing tua, sing nom, sing muda, yang nenek-nenek, yang kakek-kakek, pokoknya semuanya itu beliau ngelit itu dengan enak gitu. Makanya semuanya menerimanya dengan apa? Dengan hati gembira gitu, dengan sukacita aja gitu. Nah, biasanya nih ya, orang yang selalu menebarkan kebahagiaan, selalu berbagi hati, materi, pikiran segala macam kayak yang Titi, itu kan juga pasti ada capeknya dong, ada lelahnya. Pernah nggak sih? Nggak sih Mbak Peti, mengeluh kapan beliau tuh kadang lelah, capek? Iya, dia kadang-kadang selalu memonitor ciptaannya, dan dia tuh selalu menilai ciptaannya tuh 6 dari 10. Jadi dia tuh mengharapkan generasi muda atau yang lain-lainnya harus lebih bagus dari dia. Ciptaan tuh maksudnya apa nih? Ciptaan lagu. Oke. Nah, pernah juga dia itu lagi bingung gitu, mau ngarang lagu apa, makanya muncul apa-apanya dong. Itu sebetulnya kegundahan dia. Dia lagi karena dia melihat bangsanya Rintuk Harahap, kok orang Batak, laki-laki, lagunya kok melo, bisa, kok saya nggak bisa gitu. Dia kagum, dia kadang kagum sama orang, terus banyak kekaguman dia dengan seniman-seniman yang lain. Nah, kemudian dia pikir saya mesti ngarang apa lagi ya. Nah, itu apanya dong? Oh, itu hal yang bikin beliau capek. Tapi dalam keseharian itu kan bertemu orang, berbagi, menolong orang gitu. Tapi emang yang itu nggak hitung-hitungan loh. Ama Inul juga gitu. Nggak hitung-hitungan itu dalam arti nggak perhitungan, nggak hitung-hitungan. Inul tuh pernah dalam menghadapi susah misalnya gitu, lagi perlu apa gitu ya. Pernah suatu cerita Inul tuh lagi ya namanya dicekal ya. Dicekalnya itu nggak ada income. Eyang itu, aku tak mikir si Inul. Terus gue ya apa? Nek orang nak jawabnya terus piye? Oh, piye gitu. Jadi actionnya ada. Oh, gini aja. Ya apa nek gue nyanyi mbak aku, ayo golek job wong loro, ayo cari job berdua gitu. Terus pernah suatu ketika misalnya yang aku lagi pengen jual cincin, gak usah wis, bikin gini wis. Kok tak kayak duit, kok nek kau duit, ambilin lagi cincinmu apa segala macam gitu. Dan itu memang mungkin Tante Peti nggak tahu gitu. Ya, karena Eyang itu kalau datang nggak tahu. Karena aku kalau datang, Eyang, aku mau ke situ. Ya sini cepetan, ngomong gak ada uang gitu. Aku kemana? Ke Pancoran sini kayak biasa ya gitu. Ya udah di situ tuh udah curhat di kamar itu ngobrol apa. Iki vitaminku yo, iki aku kok nek anu ngene. Jadi ceritanya itu udah ngalir aja gitu. Jangan-jangan lebih terbuka sama Iya. Inul, bener. Kalau sama Mbak Jadi saya bilang gini ke Inul, Nul, sebetulnya ibuku tuh perjuangannya dia ke kamu tuh lebih loh dari perjuangan ke anak-anaknya. Tapi saya sebagai orang yang harus bisa melihat bahwasannya ada hal positif. Jadi saya juga bilang sama Inul, terima kasih ya kamu udah ada di episode kehidupan ibu saya, karena jadi saya melihat bagaimana manusia itu, sejelek-jeleknya manusia itu yang harus berguna bagi manusia lain. Nah, beliau lah ini, ibu saya ini yang menjadi role model dari saya, anak saya, cucu saya. Karena beliau itu bisa memanusiakan manusia dengan contoh aktual, faktual, bukan hanya wacana. Bukan hanya wacana. Nah, itu Bang Yos, gimana ya caranya agar para... Yang saya ingat nggak hitung-hitungan tadi loh. Oh, kenapa? Jadi aku juga kadang-kadang gimana ya, beliau ini bagaimanapun kan profesinya penyanyi. Kalau tanya Mbak, wah, gue rasa dipikir. Nggak usah dipikir, tapi nggak dipikir beneran. Kita jadi mau ngasih susah lah ya ngukurnya ya. Berapa kan gitu ya, kelas ini bayarannya lah, gitu ya. Oke. Tapi kan waktu Inul susah saja lah, aku sendiri nggak enak hati gitu, karena pokoknya yang pantas-pantas saja lah gitu. Waktu Inul susah kan tinggal telepon gubernur kan bisa gitu. Jadi ada ininya lah, resipro. Oke, baik, menarik sekali. Salah satu pribadi yang memang benar-benar tulus dan tadi tidak hitung-hitungan dalam apapun ketika menolong orang. Kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Rasanya banyak sekali hal yang di kepala ingin ditanyakan, tapi satu hal yang membuat saya penasaran, mungkin singkat-singkat saja, misalnya dari Mbak Peti dulu, 17 hari yang berpulang, hal apa yang paling berubah dalam hidup Mbak Peti, yang Mbak Peti rasakan? Ya sebetulnya sih terus terang 17 hari itu istilahnya saya nih nggak diberikan kesempatan buat nangis, karena langsung hari pertama wafat itu saya udah langsung banyak kerja kan menemani media kan di mana-mana. Jadi
ya nggak sempet nangis, saya nggak sempet nangis. Jadi cuman ya karena memang saya juga biasa ditinggal sih sebetulnya ya. Jadi kita berjarak itu hal yang biasa. Nah, cuman saya nggak tahu nanti bulan depan, minggu depan atau bulan depan seperti apa, saya nggak tahu. Hal dari Eyang yang paling menurun ke Mbak Peti apa sih, Mbak? Apa ya? Ya harus berbaik kepada semua orang itu sih pesannya dia, dan saya sendiri masih berusaha untuk menjadi seperti standarnya dia. Padahal kapasitas saya mungkin lebih kecil kalau dari segi handphone tuh gigabyte saya lebih kecil dari gigabyte-nya dia gitu. Iya, biasanya kalau putri seorang legend begitu kan semacam ada ekspektasi, ada beban gitu nggak sih Mbak? Atau bagaimana menyikapi benar. tuntutan dalam tanda kutip masyarakat gitu? Nah, kami ini di masyarakat Jawa itu istilahnya kalau orang tua namanya bagus, kami keluarga itu nyonggo. Nyonggo itu artinya menopang nama baiknya beliau. Minimal saya, anak cucu saya semua behaviornya di masyarakat itu bisa dipertanggungjawabkan lah, minimal seperti itu. Tapi ya kalau bagusnya ya mungkin ya insya Allah, alhamdulillah seperti saya misalnya ngikutin karirnya. Karir dan juga karakter baik ya, dari betul, Eyang. betul. Nah, kalau Mbak Inul yang paling berubah dalam hidup Mbak Inul ketika Eyang berpulang sudah 17 hari ini apa Mbak yang dirasakan sehari-hari? Mungkin ini ya, ikatan batin ya gitu. Biasanya secara nyata, cuman sekarang cuman bisa doa gitu. Jadi aku harus membangun semuanya berharap seolah-olah Eyang itu masih tetap ada gitu. Jadi tidak akan membuat aku jadi merasa kehilangan banget. Meskipun sebenarnya ya gimana ya, kayak orang jatuh cinta terus patah hati gitu, gimana sih? Jadi ya aku harus tetap semangat karena Eyang juga nggak mau melihat aku yang, karena ada satu cerita yang pokoknya kowe Gio sesok aku pasti nggak ada Nduk. Aku nggak bisa nolongin kamu, nggak bisa dengar kamu nangis, nggak bisa kamu dengar kamu nyanyi, nggak bisa kamu cerita, nggak bisa ngomongin masalah baju, nggak masalah ini gitu. Jadi kamu harus bisa mandiri gitu, harus bisa menjadi sosok inspirasi kayak aku aja Lando gitu. Pokoknya kamu itu adalah aku adalah kamu gitu. Kalau ngomong itu aku iki kowe iki aku gitu. Makanya jadi ya sebesar itu ya. Sebesar itu. Tabah ya Mbak Inul, karena kita juga harus menjaga Mbak Inul karena Mbak Inul ini juga bagian dari karyanya Eyang Titi Puspa nih kalau boleh dibilang ya. Benar. Karya hidupnya Eyang Titi Puspa. Nah, kalau Bang Yos, bagi Indonesia kehilangan sosok Titi Puspa itu seperti apa sih Bang Yos? Ya, kita harus menghormati betul ya. Beliau sudah memberikan andil dalam tanda kutip di dalam entertain lah ya, yang begitu lama ya. Beliau juga pemain film ya, nyanyi segala lagu bisa gitu. Jadi bergaul dengan semuanya bisa, apalagi gubernur dengan presiden pun beliau akrab gitu. Jadi itu semua orang saya rasa merasa kehilangan ya. Mesti saya sudah menganggap beliau adalah kakak saya gitu, tetapi akhirnya saya harus ikhlas gitu kan. Kehilangan beliau kan harus ikhlas. Ini sudah titah Allah, mau bagaimana lagi kan gitu kan. Iya. Tentu saja yang terbaik, legacy terbaik Eyang Titi juga selalu kita jaga, dan kenapa malam ini juga kita memperingati Hari Kartini, kita mengangkatnya Eyang Titi gitu kan. Padahal beliau sudah tiada, tapi kasih sayang dan juga karyanya itu masih hangat di dalam dada. Jadi itu bagian dari yang memang menjadi apresiasi terbesar salah satunya untuk Eyang Titi melalui malam ini. Nah, kalau dari musika, apa Mas Arlan pesan dari Ibu Acin untuk Eyang Titi, untuk keluarga, bahkan untuk generasi penerus melalui musika? Ada nggak sih yang disampaikan oleh Bu Acin? Iya, yang pasti Ibu Acin dan juga tentunya musika merasa semakin sadar tentunya bahwa Eyang Titi itu meninggalkan legacy yang begitu besar untuk industri musik Indonesia. Bahwa etos kerjanya, karya-karyanya, mungkin Eyang Titi sudah berpulang, tapi kita dari musika merasa bertanggung jawab untuk membuat karya-karya untuk tetap hidup, gitu. Jadi itu yang kita mau lestarikan lah istilahnya. Luar biasa sekali ya. Melestarikan sebuah karya itu kan juga tidak mudah, begitu ya. Apa saja sih yang mungkin
pernah disampaikan Eyang Titik itu, adakah mungkin instruksi khusus ini karya-karya tertentu, ini nggak boleh, ini boleh, ada nggak pesan-pesan? Kan sekarang kalau ingin menyanyikan karya-karya orang kan itu kan banyak sekali mungkin aturan yang harus dipahami. Kalau Eyang Titik itu ada berpesan khusus nggak sih kepada label musika? Enggak sih, kalau Eyang Titik kan orangnya sangat kreatif ya, sangat mencerahkan suasana, sangat apapun sesuatu yang dikeluarkan dari seniman itu harus dari hati, itu yang selalu dia tekankan. Jadi energinya luar biasa. Jadi sebetulnya apa yang Titi lakukan ke kami, ke musisi-musisi muda itu sangat menularkan sesuatu yang positif sekali. Seperti waktu syuting video klip Dua Sejoli 3 tahun yang lalu, dia lagi kurang sehat, terus tapi begitu kamera roll tiba-tiba jadi sehat sekali gitu. Ini kok bisa sih gitu. Jadi sepertinya itu yang lebih ditekankan dari apa yang diwariskan oleh Eyang Titik terhadap industri musik Indonesia. Dan sangat profesional ya. Sangat. Nah, bicara soal profesional, Mbak Peti, ada satu cerita yang saya lupa tadi saya tanyakan, bahwa Eyang Titik ini kan dari Pak Karno itu kan cinta pertama beliau ya, sampaikan. Betul. Kemudian ada Pak Harto segala macam, dan semua presiden itu kayak dicintai deh sama Eyang Titik. Tapi yang paling kontroversial sebenarnya ketika beliau menyanyikan waktu itu lagu Bapak Pembangunan waktu era Pak Harto, yaitu sempat ada kontroversi. Itu aslinya seperti apa sih? Jadi mungkin sebetulnya gini, jadi ada cerita waktu itu namanya Bob Geldof itu bikin kaset atau lagu untuk kelaparan Ethiopia pada saat itu. Nah kemudian si lagu itu sama orang Indonesia, sorry ya, dibajak. Nah kemudian Bob Geldof ngomong, ini kok Indonesia kok banyak banget ya piracy gitu kan waktu itu. Nah di saat yang sama Presiden Soeharto itu memberikan sumbangan beratus-ratus ton kepada kelaparan Ethiopia. Kemudian media, jadi beritanya itu tenggelam oleh sumbangannya Pak Harto itu kepada Ethiopia. Nah di situ tuh dia seorang seniman, dia merasa kan dia malu dong dibilang Indonesia piracy segala macam. Nah kemudian ketika Pak Harto memberikan sumbangan kepada Ethiopia, terus berita-beritanya itu ketutup, dia tuh merasa ada ya Bapak yang menutupi aibnya kami ini orang Indonesia, sesederhana itu. Nah ketika di saat yang sama itu kalau nggak salah ulang tahunnya Pak Harto, Edi Sud waktu itu minta supaya Bu Titi bikin lagu. Tadinya disuruh ngerubah aja itu burung kakak tua. Terus ibu saya bilang enak aja masa buat presiden burung kakak tua dirubah. Akhirnya membuat lagu itu. Akhirnya membuat lagu itu. Nah dengan kisah itu ya gimana nggak jatuh cinta ya dengan Eyang Titik ya. Dan tentu saja kisah inspirasi hidup untuk cinta Eyang Titik itu begitu nyata, bukan kaleng-kaleng dan abal-abal seperti kata Mbak Inul tadi, nyata di hati kita, baik bagi orang yang baru mengenal maupun apalagi orang yang sudah dekat. Kita selalu berdoa yang pasti Eyang Titik menjadi sebuah legenda yang terbaik anak bangsa Indonesia, Kartini kita yang akan selalu terjaga, lestari karya-karyanya luar biasa. Dan karena kita bicara hidup untuk cinta, salah satu hal yang membuat saya jatuh cinta dengan seorang Titiek Puspa adalah sebuah lagu dengan judul Jatuh Cinta yang menggambarkan betapa luar biasa dan juga penuh kasih sayang dan cinta yang selalu ia tebarkan di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sambut Mbak Peti dan juga Mbak Inul untuk sedikit membawakannya untuk kita. Dan Q&A juga akan berakhir pemirsa dengan perjumpaan dan sajian kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga cinta kita semuanya melalui karya-karya Eyang Titiek Puspa selalu terjaga dan kita lestari untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Tepuk tangan untuk silakan. Berjuta rasanya, biar siang biar malam terbaik makanya. Jatuh cinta berjuta indahnya, biar hitam biar putih manislah nampaknya.
berjuta indahnya. Selesai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.